Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjabdillah Aslam dengan NIM 2211101042. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Analisis Pelanggaran Etika Bisnis pada Perusahaan Tinggi Danone Aqua Group. Yang pertama kita bahas latar belakang. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos, jamaknya ta etah, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, atau kelakuan manusia. Menurut Bertens, pengertian etika ada 3 pengertian, yaitu etika bisa dipakai dalam arti nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, dan etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika bisnis merupakan gambaran terkait moralitas dalam bersikap dan berpikir yang dilakukan dalam kegiatan berbisnis. Dalam suatu perusahaan besar seperti PT Aqua Golden Mississippi, terbuka, etika bisnis dan moral harus dijaga baik. Citra perusahaan pada dunia bisnis sangat penting karena apabila citra perusahaan buruk dapat berpengaruh terhadap produk dan jasa yang dijual. Rumusan masalah dari judul yang diambil itu ada: yang pertama, pelanggaran etika bisnis apa yang dilanggar oleh perusahaan Aqua Group, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran etika bisnis tersebut, dan bagaimana pemecahan masalah yang terjadi. Selanjutnya ada pembahasan. PT Aqua Golden Mississippi Tbk didirikan pada 23 Februari 1973 oleh Tirto Utomo atau Kwa Sin Biao pada 1930 sampai 1994, yang lahir di Wonosobo tanggal 4 September 1998. Aqua secara resmi mengumumkan penyatuan dengan Danone yang merupakan perusahaan multinasional. Pada tahun 2000, yaitu era milenium, PT Aqua Golden Mississippi Tbk meluncurkan produk dengan label Danone Aqua. Aqua menjadi pelopor bisnis air minum dalam kemasan di Indonesia, serta menjadi produsen terbesar di Indonesia. Penjualan Danone Aqua di Indonesia menguasai pangsa pasarnya hingga 80%, dan itu hanya produk dalam bentuk galon. Sedangkan keseluruhan produk Danone Aqua yang dijual menguasai pasar sebesar 50%. Dalam kasus ini, Danone Aqua melakukan pelanggaran serta pengabaian kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam. Memang produk yang dihasilkan oleh air minum dalam kemasan Aqua sebagian telah memenuhi dari ketentuan. Air minum dalam kemasan Aqua mampu menghasilkan air bersih untuk keperluan air minum untuk banyak orang. Selain itu, air minum dalam kemasan Aqua menjamin tingkat keamanan untuk penggunaan produknya. Tapi yang jadi permasalahan adalah datang dari manakah air bersih yang dijual oleh Aqua sehingga sekarang manusia perlu membayar hanya untuk mendapatkan air bersih. Salah satu dari sekian banyak sumber mata air yang dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua adalah sumber mata air di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dimana daerah tersebut masyarakatnya menopang kehidupan dari sektor pertanian. Karena debit air yang menurun sangat drastis sejak Aqua beroperasi di sana, sekarang para petani terpaksa harus menyewa pompa untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawahnya. Dari kasus ini, Aqua tidak berpikir secara etis dalam hal deontologis. Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan dan cara yang rasional, antara lain yang pertama itu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Kemudian mengembangkan metode penambangan dan memproses yang efisien serta pendaur ulangan atau recycling. Yang ketiga, melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam. Kesimpulan dari makalah yang saya analisis ini, perusahaan Danone telah melakukan usahanya ada yang baik, tidak melanggar etika maupun moral dengan cara
melakukan kegiatan CSR, dan ada yang melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, yaitu terkait eksploitasi sumber mata air yang ada di Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut, yang telah melanggar kode etik dan prinsip tanggung jawab sosial di perusahaan, khususnya pada pengelolaan sumber daya alam yang dipergunakan oleh Danone Aqua. Dan adapun sumber referensi yang saya gunakan sebagai berikut ini. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.